Assalamualaikum hai Indonesia. Poco F6 akhirnya resmi hadir di pasar global. Smartphone ini langsung menjadi perangkat yang paling powerful di kelasnya. Namun kompetitornya Realme tak tinggal diam. Realme juga menghadirkan pesaing kuat untuk Poco F6, yakni perangkat rebranding dari Realme GT Neo 6 SE, yakni Realme GT 6T yang juga dihadirkan secara global. Nah, pertanyaannya kira-kira manakah yang lebih menarik untuk dimiliki? Langsung saja inilah perbandingan lengkap dari Poco F6 dan Realme GT 6T dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu, Poco F6 membawa basa besar tampilan yang mirip dengan Poco F5. Modul kameranya frameless atau tanpa frame kamera khusus, dan hanya lensanya saja yang nampak timbul. Ukurannya pun sedikit lebih besar. Terdapat sejumlah lensa kamera dan LED flash yang disusun secara zigzag dengan ukuran yang juga kini lebih besar. Framenya sendiri kini juga dibuat lebih mengotak lagi. Sementara Realme GT 6T menyajikan modul hitam besar yang membentang di seluruh lebar perangkat bagian atas, menciptakan estetika yang berani dan mudah dikenali. Tapi modul ini dibuat melengkung yang semakin meningkatkan daya tarik visualnya. Di sisi kiri modul kamera bisa dilihat terdapat dua kamera yang dimuat dalam dua lingkaran yang disusun secara vertikal, sementara satu lingkaran lagi untuk menyematkan LED flash. Di sisi kanan hanya terdapat resolusi kamera yang digunakan oleh Realme GT 6T ini. Terdapat dua pilihan warna, yakni silver dan hijau. Sementara di bagian depan, Poco F6 masih tetap menyajikan tampilan dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas, menggunakan panel layar sejenis OLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi 1,5K dan memiliki refresh rate layar mencapai 120 Hz. Sensor penyerpinya pun sudah ditempatkan di dalam layar dan telah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus. Nggak kalah mewah di bagian depan, Realme GT 6T bahkan menyajikan layar curve atau melengkung di sisi kanan kiri yang juga ditampilkan dalam gaya lubang kecil di bagian tengah atas. Yang spesial, panel layarnya telah berjenis LTPO AMOLED dengan luas mencapai 6,78 inci beresolusi 1,5K dan karena telah berjenis LTPO, refresh rate layarnya bisa mencapai 0,5 Hz hingga 120 Hz. Nggak hanya itu, peak brightness-nya diklaim bisa tembus hingga 6000 nits. Dan bukan, sensor fingerprint tentu sudah ditempatkan di dalam layar dan dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus 2. Di sektor layar, Realme GT 6T selain lebih mewah karena layar lengkung, spesifikasinya jelas lebih diunggulkan. Namun seperti halnya urusan tampilan, tentu saja ini kembali pada selera masing-masing konsumen. Berbeda halnya pada bagian dapur pacu. Yap, Poco F6 telah diotaki oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. SoC ini memiliki spesifikasi yang sedikit lebih rendah dari Snapdragon 8 Gen 3 yang merupakan flagship dari Qualcomm. Menggunakan konfigurasi 1 prime core basis Cortex X4 dengan speed 3 GHz, kemudian 4 performance core basis Cortex A720 dengan speed 2,8 GHz, dan 3 efisiensi core basis Cortex A520 dengan clock speed 2 GHz. Selain itu, Snapdragon 8S Gen 3 memakai GPU Adreno 735. Sementara Realme GT 6T diotaki oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 17 Gen 3. SoC ini memiliki spesifikasi yang juga sedikit lebih rendah dari Snapdragon 8S Gen 3 pada Poco F6. Menggunakan konfigurasi 1 prime core basis Cortex X4 dengan speed 2,8 GHz, kemudian 4 performance core basis Cortex A720 dengan speed 2,4 GHz, dan 3 efisiensi core basis Cortex A520 dengan clock speed 1,9 GHz. Snapdragon 17 Gen 3 ini memakai GPU Adreno 732. Sehingga urusan performa yang lebih maksimal, Poco F6 jelas lebih diunggulkan. Kemudian pada bagian kamera, Poco F6 mengusung konfigurasi dua kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50 MP dengan menggunakan sensor Sony Lithium 600. Kamera ini telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Selanjutnya adalah kamera ultrawide beresolusi 8 MP sensor Sony IMX355. Realme GT 6T juga mengusung dua kamera belakang saja dengan kamera utama beresolusi 50 MP, sensor Sony IMX882, sensor yang sebenarnya serupa dengan Lithium 600. Kamera ini juga telah dilengkapi dengan OIS. Begitu pula dengan kamera pendampingnya yang juga kamera ultrawide beresolusi 8 MP, sensor Sony IMX355. Keduanya tak lagi memiliki kamera tak berguna di sini. Sementara kamera depannya, Poco F6 mengusung kamera beresolusi 2,8
50 megapiksel berbanding 32 megapiksel pada Realme GT 6T. Yang menarik, kamera utama keduanya telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 60 fps. Namun Poco kamera depannya hanya mentok 1080p, sedangkan Realme bisa hingga 4K. Urusan fleksibilitas kamera, keduanya masih sama baiknya di sini. Kemudian di bagian daya, Poco F6 dibekali dengan kapasitas baterai mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 90 Watt. Sementara Realme GT 6T dibekali dengan kapasitas baterai lebih besar mencapai 5500 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian yang juga lebih cepat berdaya maksimal hingga 120 Watt. Untuk fitur-fitur lain, Realme GT 6T dan Poco F6 tetap dibekali dengan dual speaker stereo, ada IR Blaster dan NFC, serta sertifikat IP65 pada Realme dan IP64 pada Poco. Keduanya juga telah menjalankan antarmuka yang berbasis Android 14. Namun sayang, jack audio justru dihilangkan. Terakhir, jika bicara mengenai harga, kedua smartphone ini dirilis di hari yang berdekatan. Realme GT 6T pada 22 Mei dan Poco F6 pada 23 Mei 2024. Untuk Realme GT 6T, sejumlah bocoran menyebut Realme GT 6T ini dijual dengan harga mulai dari Rp31.999 atau jika dirupiahkan sekitar 6,1 juta rupiah. Sedangkan Poco F6 masih belum ada informasi mengenai berapa harga resmi dari perangkat ini nantinya. Namun sebagai perbandingan, di pasar China, Redmi Turbo 3 yang menjadi Poco F6 dijual dengan harga mulai dari 1.999 yuan atau jika dirupiahkan sekitar 4,4 juta rupiah dengan memori 12/256 GB. Ini tentu masih sepadan dengan harga Realme GT Neo 6 SE yang di sana dijual dengan harga promo mulai dari 1.699 yuan atau jika dirupiahkan sekitar 3,8 juta rupiah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Lebih memilih Realme GT 6T atau tetap dengan Poco F6 saja? Langsung tulis saja di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.